kanat daruriyatu fatuh Walam mana? kanat walau kanat daruriyatu Apa Ustaz? Ulang. yang Fa'in da'u ya? fa'in Fa'in da'u Fa'in da'u ahadan ila hajatihim walam ya'ti listighalihi awadil qur'ani maslan au bi zikrillahi ta'ala wa hadal khalqu la ya'man khalasa min ra'unatin nafsi wasihati lahu mahabbatu wasahat lahu mahabbatu wasahat lahu mahabbatu mardati hatta sara yaqdimuha ala jami'i ahawayati sahu nafsihi. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana li wirdun fi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatobali fastamraitu fihi hatta fatani wirdun fi sholati ala nabi. Fawajaltu salatu wassalamu hayaan minhu. Falamma asbahtu aradtu dzalika ala syekhina sayyidi Ali al-Khawasi rahimahullahu ta'ala faqala li la yanbaghi wajadu minhu sallallahu alaihi wasallam li ajli sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala akthar min nafsi yaqinu fala yanbaghi ayatani sallallahu alaihi wasallam annahu yatahaddaru min bal huwa sallallahu alaihi wasallam afrahu bi dzikrillah azza wa jalla min as-salati alaihi ala anna as-salata alaihi sallallahu alaihi wasallam la budda fiha bi dzikrillah intaha wallahu a'lam. Ya, baca deh. Yansharihu li istighfar salati ala rasulillah akthar mimma yansharihu idza sara amruhu yaqulu Allahumma arham shaykhi waghfir lahu wa nahwu dzalik likauni nabi sallallahu ahabbu ila ahlihi wa min ahlihi fabham dzalika ya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala sahbihi wa mawalahu la hawla wa la quwwata illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftah adada ma fi amillah salatan wa salaman daimain bi qalbina. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adam an-naf'a lana wa bi darin amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Suaranya jelas ya? Jelaskan. Alhamdulillah, di pagi hari ini jasad kita diringankan untuk mendatangi kebaikan yang insyaallah dengan di pagi hari kita awali perkara yang baik, insyaallah semua waktu kita hari ini dibaikan Allah Subhanahu. Di antara keistimewaan ruh kita, keistimewaan insannya kita tidak akan bisa dicapai, harus ada azam dari hati kita untuk
untuk semata-mata kita keras kemauan kita untuk mencari apa saja yang Allah ridhoi. Termasuk di pagi hari ini mudah-mudahan dengan ketulusan kita, dengan keinginan kita untuk mencari perkara yang Allah ridhoi, mudah-mudahan sampai kita dalam keadaan sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada suatu maksud dan tujuan di hidup ini melainkan untuk mencari ridha Allah. Karena nanti di yaumil kiamah yang paling puas keadaannya yaitu orang yang mendapat ridha Allah. Itu tujuan kita, mencari sesuatu yang Allah ridhoi. Ini suaranya jelas? Jelas ya? Enggak kecil kan? Salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling cinta dengan umatnya, manusia yang punya perhatian besar kepada umatnya dan tidak pernah berharap kepada umatnya akan terjadi perpisahan baik dunia maupun akhirat. Maka yang kita harapkan adalah syafaat Nabi Muhammad, yaitu dunia dan akhirat, mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Inna salata ala nabi tuwassilu ilallah. Sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad itu dapat menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saking indahnya, saking besarnya pengaruh salawat, kalau kita enggak punya guru, maka dengan banyak salawat, maka Nabi Muhammad yang menjadi guru kita. Maka untuk kita punya hubungan dengan Allah, ya baca Al-Quran. Pembuktiannya agar kita dengan Allah punya koneksi terus menerus dengan banyak zikir kepada Allah. Begitupun dengan kita memperbanyak salawat, kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ingin berhubungan dengan para auliya salihin, para aslaf, ya banyak tawasul dengan Allah kita, dengan Al-Qur'annya, dengan Nabi, dengan salawatnya, dengan para auliya, dengan tawasulnya. Ini dalil cinta kita dengan zat Allah, dengan Nabi Muhammad dan para auliya. 3 cukup deh. Padati waktu kita dengan 3 hal ini. Ya. Dengan Allah, dengan Al-Qur'annya, Nabi dengan baca salawatnya, dengan para auliya kita banyak tawasul. Kalau bisa ada surat tawasul, jangan sampai enggak tawasul. Barakahnya luar biasa tawasul. Ya. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Ta'ala dapat mengerjakan, mengamalkan 3 hal ini insyaAllah. Dengan 3 hal itu yang kita kerjakan, mudah-mudahan waktu-waktu kita barakah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Adapun di pagi hari ini kita mengambil barakah dari kitab Tadbirul Mukhtarin. Mudah-mudahan Allah meridhoi pengarang kitabnya dan kita mendapatkan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab ini menceritakan tentang akhlaknya mereka, orang-orang yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk ittiba, ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab karangan mereka, membaca akhlak mereka, terdorong hati kita untuk mencoba mengamalkannya. Ya. Nah, di sini wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara akhlaknya mereka radhiyallahu ta'ala anhum, mahabbatuhum li taqdimi muridihim khidmatullahi ta'ala ala khidmatihim. Di antara akhlak mereka yaitu kecintaan mereka untuk mendahulukan murid. Apa namanya istilahnya itu? Mereka punya pengikut, mereka punya wadah yang mereka ingin mereka jadikan untuk dekat Allah Ta'ala. Ya, di antara akhlak mereka ini senantiasa cinta untuk lebih mendahulukan murid mereka untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas khidmat kepada mereka. Ya. Fa in da'u, ya. Jika mereka
menyerukan ataupun memanggil ahad dan salah seorang dari murid mereka ila hajatihim, kepada hajat mereka. Ihsan, umpama saya manggil Ihsan, ya, saya manggil Ihsan. Saya manggil Ihsan ini punya maksud, punya tujuan agar Ihsan ini memenuhi saya punya hajat, ya kan? Karena Ihsan murid seumpama. Fa in da'u ahadan ila hajatihim, jika mereka, tadi kembali kepada radhiyallahu ta'ala hum, akhlaknya mereka, jika mereka memanggil salah seorang dari murid mereka untuk bahasanya memenuhi hajat mereka, walam ya'ti liistighali bitalawatil Qur'an, sedangkan mereka tidak mendatangi, ya, sedangkan salah seorang dari mereka tersebut tidak mendatangi gurunya, karena alasannya karena si murid tersebut sibuknya ia dengan membaca Al-Quran sebagai contoh, atau bizikrillah ta'ala, atau memperbanyak zikir, ya. Dia memanggil salah seorang dari muridnya, tapi ini muridnya nggak datang. Alasannya karena sibuknya si murid ini di dalam membaca Al-Quran atau zikir kepada Allah Ta'ala. Dengan sibuknya si murid ini dengan ibadat kepada Allah atau khidmat kepada Allah tersebut, karena zalika arjah, itu merupakan lebih utama atau lebih unggul, ya, di sisi mereka, ya. Artinya para radhiyallahu ta'ala ini mereka menyadari bahwasanya khidmatnya si murid dengan Allah itu lebih unggul daripada khidmat kepada mereka, ya. Sekalipun mereka punya hajat perkara darurat, perkara-perkara yang tidak bisa ditawar-menawarkan lagi. Nah, contoh di sini, masalan untuk menggiling tepung ataupun untuk menyediakan makanan, gitu ya. Sekalipun seorang guru punya hajat, punya kebutuhan yang sangat darurat, ya, tetap mereka kalahkan hajat mereka ketika dia melihat si muridnya khidmat kepada Allah Ta'ala, ya. Begitu ya. Ketika mereka mendapati muridnya lagi khidmat dengan Allah, lagi dekat dengan Allah, lagi punya hubungan dengan Allah Ta'ala, mereka lebih untuk mendahulukan kegiatan si murid yang lagi asyik dengan Allah daripada kebutuhan mereka, ya. Wa hadza khuluq, dan akhlak ini, karakter ini, la ya'malu bihi, tidak akan mampu orang mengamalkannya, susah memang. Apalagi si guru kan punya hak secara utuh untuk mengatur si murid. Dan sekalipun memang dia bisa menyuruh murid di saat muridnya lagi zikir kepada Allah, enggak masalah juga. Tapi di sini, ya, akhlak ini la ya'malu bihi, tidak ada sama sekali orang yang mampu untuk mengerjakannya, ya, illa man khallasa min ru'unati nafsi, terkecuali orang-orang yang telah suci berupa jiwanya, wasahat lahu mahabbatu mardatillahi ta'ala, dan disertai dengan benarnya padanya kecintaan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Itu ya. Jadi barulah seseorang bisa mengamalkan ini kalau kedua alasan ini telah melekat pada guru tersebut. Karena bandingannya Allah. Allah. Ya. Kalau bandingannya sama-sama guru, bolehlah kuat-kuatan. Ini perbandingannya antara si murid yang khidmat kepada Allah, khidmat kepada dirinya. Ketika dia melihat muridnya lagi asik dengan Allah, lagi asik dengan Al-Quran, yaudah, dia punya hajat dikalahkan. Nah, karena bandingannya Allah. Dia lagi sibuk dengan Allah, masa kita putuskan kesibukannya kepada Allah semata-mata untuk menyibukkan dirinya kepada kita. Nah, Hasan memang setelah dia selesai urusannya, ikatannya dengan Allah Ta'ala, barulah boleh kita mengambil alih. Tapi sementara itu kalau bisa ya jangan. Ini sebetulnya akhlak mereka, saking takzimnya mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini bentuk takzim mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ugat kana li wirdun fi salati ala Nabi Muhammad. Dahulu aku memiliki sebuah wirid di dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau memiliki kebiasaan di dalam salawat. Fataba li dzikru lailatan, maka telah sampai kepadaku rasa senang gembira dengan sebab wirid ini, ya. Zikir ini menyenangkan diriku, ya, menyenangkan diriku. Di setiap malam mungkin dia wirid, dia zikir kepada Allah Ta'ala, sampai-sampai wiridnya itu menyenangkan dirinya. Buahnya sampai, lezatnya, zikirnya, lezatnya, nikmatnya, rasa senangnya. Wastamari itu, ya, dan aku terus mengamalkannya, ya, dia terus mengamalkannya di dalam zikir tersebut. Hatta fatani wirdun fi salati ala nabi, sampai hilang dariku wirid di dalam salawat kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai pernah luput dari dirinya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu fajaltu ba'da dzalik minhu alaihi wasallam hayaan minhu. Maka saya malu setelah meninggalkan wirid tersebut. Setelah wirid itu lepas dari saya malu sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Malu, ya. Falamma asbahtu, maka di pagi hari, ya, maka tatkala di pagi hari, aradtu dzalik ala syekhna, saya bermaksud menyampaikan akan hal tersebut, akan keluputan dirinya dalam salawat kepada Nabi Muhammad kepada guru saya, yaitu Sayyidi Ali Khawas rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Nah, jadi ketika ada seseorang yang menjelaskan, mungkin dalam mungkin siapa, ya, dia punya lazim salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai salawatnya ini berbuah, ya, sampai-sampai berbuah, menghasilkan rasa senang, rasa bahagia terhadap dirinya. Di setiap malam dia melakukan hal tersebut, dikerjakan secara istiqamah, sampai-sampai ada satu waktu luput itu salawat dari dirinya, ya. Dengan luput tersebut dia punya rasa malu, muncul rasa malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa malunya hebat, karena biasanya sholawat kepada Nabi Muhammad, tiba-tiba nggak sholawat. Tatkala aku di pagi hari, aku bermaksud untuk menjelaskan kepada guruku, yaitu bernama Syekh Ali Khawas. Dalam penjelasan saya luput akan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata Ali Khawas kepada diriku, la yanbaghi khajalu, ya, tidak patut malu dari keluputan salat pada Nabi Muhammad. Alasannya li ajali dzalik, ya, enggak usah malu, apa namanya itu, dikarenakan luputnya dari salawat pada Nabi Muhammad SAW. Enggak usah malu sebab luput, ya. Enggak usah malu sebab kita luput salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW yuhibbu rabbahu subhanahu wa ta'ala akthar min nafsihi biyaqin. Alasannya karena Nabi Muhammad SAW itu cinta kepada Tuhannya lebih dari mencintai dirinya sendiri. Itu alasannya. Jadi kalau seandainya diajarkan sama Adi Khawas ini, kalau kita sampai nggak sholat kepada Nabi Muhammad, nggak pakai malu, nggak usah pakai malu. Karena Nabi Muhammad sendiri cinta kepada Tuhannya lebih daripada dirinya secara yakin. Ya. Fala yanbaghi aytahawwa ma yutahawwa fihi sallallahu, ya, annahu yatakaddaru minhu li ajal dzalik. Dan juga tidak patut, ya, seseorang itu berkhayal bahwasanya Nabi itu perasaannya hancur dikarenakan umatnya nggak sholat kepada Nabi Muhammad. Jangan kita berkhayal loh, kita nggak sholawat, Nabi sedih. Nggak. Kemarin, ya, apa namanya itu, kata Imam Haddad itu, ya Allah bizarrati min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwa Allah. Cintanya Allah dengan sebab sebiji zarah, ya, cintanya Allah sampai kepada kita dapat menghilangkan semua cinta kita kepada selain Allah.
Dalam maksud di sini adalah ya, ketika cinta Allah telah sampai, betul-betul telah hidup dalam hati kita, lupa semuanya gitu. Dari cinta kepada selain Allah. Nah, itu kalau cintanya Allah. Tapi cintanya kita kepada Allah nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Ya, apa faedahnya? Naik derajat Allah gitu? Kagak. Nggak bakal naik Allah sekalipun dicintai. Nah, ya. Tapi cintanya Allah. Ya. Ketika seorang hamba cinta kepada Allah, akhirnya berbalik cinta Allah kepada kita. Begitupun cinta kita kepada Nabi Muhammad, ya ada, nggak ada faedahnya kepada Nabi Muhammad. Ya, yang ada faedah tersebut kembali kepada kita. Nah, jangan sampai kita berkhayal dimaksudkan di sini dengan kita nggak sholat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih, galau, keruh, hancur perasaannya dikarenakan umatnya nggak sholat kepadanya. Nggak bakal terjadi. Gitu ya. Jangan sampai kita menghayal seakan-akan Nabi Muhammad butuh kepada kita. Enggak. Nabi Muhammad enggak butuh sama kita. Ya. Ya. Kurang lebih itu bahasanya. Jangan sampai kita berkhayal bahwa si Nabi Muhammad perasaannya hancur, luluh, keruh dia punya perasaan. Nah, dikarenakan apa namanya itu umatnya enggak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan Nabi Muhammad itu afrahu bi dzikrillahi azza wa jalla min salawati alaihi. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih bergembira mengingat Allah Ta'ala daripada mengingat dirinya sendiri. Bahkan Allah Ta'ala, bahkan Nabi Muhammad bergembira karena penyebutan Allah Ta'ala atas Nabi Muhammad. Apa guna salawat kita ini sedangkan Allah Jalla Jalaluh memuji Nabi Muhammad dengan salawatnya? Ya, innallaha wa malaikatahu yusallu. Ya, jadi Allah aja yang memiliki 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang telah membentangkan alam semesta ini salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, artinya nggak dipandang salawat kita ini, nggak dipandang. Ya, sedangkan Allah Jalla Jalaluh pemilik alam semesta yang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi nggak bakal hancur perasaannya hanya dikarenakan umatnya tidak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan berkhayal, oh Nabi sedih karena kita nggak salawat kepadanya. Nah, itu kata Adi Khawas. Nggak patut bagi si murid berkhayal bahwasanya Nabi perasaannya hancur dikarenakan apa? Umatnya tidak salawat kepadanya. Nah, karena Nabi Muhammad itu lebih bergembira, ya, alasannya sebab dengan zikirnya Allah kepada Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka labud fiha, ya, wajib di dalam salawat, min zikrillahi ta'ala. Wa kadzalika yanbaghi an yakuna syaikhu yansharihu al-istighal muridi bi salati ala Rasulillah SAW. Seperti itu pula lah, ya, patut seorang syekh bergembira, ya, senang dia. Karena sibuknya seorang murid, ya, salawat atas Nabi Muhammad SAW aktsaru mimma yansharihu idza sara muridu yaqulu Allahumma arham syaikhi waghfir lahu, ya. Jadi bahasanya gini, seorang syekh harusnya bergembira ketika ia mendapati muridnya lebih sibuk salawat kepada Nabi Muhammad lebih banyak daripada mendoakan gurunya. Dengan umpama ucapan Allahumma arham syekhi, ya Allah ampuni rahmati guruku, ampuni guruku. Seandainya memang ini kita punya murid lebih banyak salawat kepada Nabi Muhammad sampai dilupa mendoakan gurunya, justru itu harusnya lebih bergembira gurunya. Bergembira ketika muridnya lebih senang sholawat daripada mendoakan gurunya. Alasannya kenapa? Ligauni Nabi SAW, karena keadaan Nabi Muhammad SAW itu ahabbu ila kulli syekhin. Karena alasannya Nabi Muhammad itu keadaannya lebih mencintai setiap guru min nafsihi wa min ahlihi, daripada mencintai dirinya sendiri, daripada mencintai keluarganya. Tuh. Jadi para guru punya perhatian, diperhatikan Nabi Muhammad SAW. Itu alasannya. Nabi sendiri mencintai para guru daripada mencintai dirinya sendiri, daripada mencintai ahli baitnya. Ya. Gitu ya, daripada mencintai dirinya sendiri dan mencintai keluarganya. Jadi Rasul cinta dengan para guru. Itu yang menjadi alasan kenapa nggak usah kita
cemburu ketika kita punya murid ini lebih senang sholawat sampai lupa mendoakan gurunya. Alasannya itu karena Nabi SAW sendiri itu lebih cinta kepada guru daripada mencintai dirinya sendiri. Ya, fafham, maka pahamilah akan hal tersebut wahai saudaraku. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi para guru di sini mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada istilahnya itu tugas si murid, ya, tugas si guru adalah memang bagaimana agar terus menanamkan rasa rindu di dalam hati seorang murid kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya kalau kita lihat rata-rata para mubaligh atau para guru di Karim itu enggak lepas yang mereka bahas tentang Nabi Muhammad. Ya, tentang Nabi Muhammad. Mungkin di antara pembahasan sekian panjangnya pembahasan lebih banyak tentang Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Nah, karena besar pengaruhnya, ya, besar pengaruhnya. Dan bentuk bahwasanya ketulusan seorang guru untuk menghubungkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya udah itu. Getol dia mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Getol. Ya minimalah selalu dibimbing agar lisan si murid ini enggak lepas dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kejujuran, ketulusan seorang guru jika memang betul-betul untuk menghubungkan si murid kepada Allah. Karena enggak ada pintu yang lain. Nah, cuma satu pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya perbanyak sholawat perbanyak. Ya. Bahkan dikatakan kalau pengen tahu tanda matinya kita, kapan kita mati dikasih alamatnya dengan banyak sholawat, minimal 1000 sehari. Mau lapasnya panjang atau pendek, rutinkan 1000, nanti dikasih tanda-tandanya kapan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Masya Allah, tentu ada istiadat, ada kesiapan kita untuk kembali kepada Allah Ta'ala kalau kita dikasih alamatnya, daripada kita nggak dikasih alamat kebablasan nanti. Mendingan kita dikasih alamat. Memang ya ngeri-ngeri sedap juga dikasih alamat, cuman lebih baiklah ada istiadat, ada kesiapan kita tuh menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kesiapan yang matang. Seperti para aulia gitu ya, Habib Ali, Habib Ali bin Muhammad. Mereka meninggalnya enak. Enak karena dikasih tandanya mereka akan kembali sekian di tanggal sekian, waktunya sekian lagi, hari sekian, jam sekian. Mereka dikasih tanda semuanya. Ya, itu buah daripada banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat ya. Dan juga di sini katakan tadi ya, seorang ketika seorang murid memperbanyak sholawat sampai dia lupa doain gurunya, itu ahsan, itu baik, gitu kan, baik. Ketika seorang murid berhasil dalam lazimnya sholawat, ya berkah gurunya, hasil penyampaian gurunya, dorongan gurunya, semangat dari gurunya untuk memperbanyak sholawat, ya, gitu. Dan orang jahil, orang yang tidak tahu apa-apa, ya, orang yang tidak tahu Allah, tidak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga mereka tahu dengan Allah, tahu dengan Nabi Muhammad sebab seorang guru. Sebab itu pula lah Nabi Muhammad cinta dengan seorang guru. Orang tidak akan bisa taat kepada Allah, nggak bakal bisa taat kepada Nabi Muhammad kalau nggak ada wasilahnya. Wasilahnya seorang guru. Sampai dikatakan keadaan Nabi sendiri pun sangat mencintai para guru daripada mencintai dirinya. Hanya besar celakanya kita kalau kita kurang ajar dengan guru. Bahasanya nggak ada mufaraqah dari imam tuh nggak ada. Ya, mufaraqah dari imam tuh nggak ada istilahnya mufaraqah dari imam tuh nggak ada. Yang ada mufaraqah dari si murid tersebut. Jadi
Jadi jangan sampai kita lepas dari guru kita. Karena wasilah penghubung kita dengan Nabi Muhammad, penghubung kita dengan Allah adalah guru. Sampai-sampai Nabi Muhammad sendiri punya perhatian besar kepada guru daripada dirinya. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan kita dikasih kekuatan di dalam mencintai para guru kita. Ya. Dan inna sa'yakum la syatta, dalam surat apa itu? Wal laili idza yab wan nahari idza tajal wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum la syatta. Ya. Nah, tinggal semangat kita lebih kemana ini? Nah, karena semangat ini la syatta, sungguh bermacam-macam, berbeda-beda. Ada amilun di akhirat, ada amilun di nar. Ada orang senang beramal untuk akhiratnya, juga ada senang untuk beramal untuk nerakanya. Ya. Jadi kalau emang sudah Allah tetapkan di atas bumi ini orang beramal dengan banyak macam amal-amalnya. Nah, tinggal kita minta taufik dari Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang senang untuk beramal untuk akhirat. Ya. Senang beramal untuk akhirat. Inna ila rabbikum ruj'a. Ya, inna ila rabbikum ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kita akan kembali. Ya, inna tariqa ba'id. Ya, aksar min zadi. Ya, perbanyaklah bekal kita untuk kepada Allah Ta'ala dengan fokusnya kita, lebih seringnya kita beramal untuk semata-mata tujuan kita akhirat. Nah, disinilah dan juga kita dituntut dengan sidik, dengan kejujuran hati kita untuk mengamalkan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jujur dengan Allah Ta'ala, kita harus betul-betul memberikan hati kita kepada Allah Ta'ala di dalam pengamalan tersebut, dalam salawat kita, dalam zikir kita, dalam ibadah kita, bukan untuk selain Allah. Jangan sampai kita sembahkan hati kita untuk selain Allah Ta'ala. Kalau betul-betul cinta kita sama Allah Ta'ala, maka tidak ada cinta di hati kita selain Allah Nabi Muhammad SAW. Karena cinta ini kalau sudah tumbuh betul-betul, nggak ada ruang untuk selain Allah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita dituntut untuk sidik kepada Allah Ta'ala. Dari mulai sholat kita, ya, sholat kita kudu kita perhatikan. Ya, sholat kita perhatikan. Karena hakikatnya sholat ini memiliki dua keadaan. Bentuk zahirnya dan bentuk hakikatnya. Ya, surah zahirnya, bentuk zahirnya dan bentuk hakikat batin. Adapun bentuk zahir, yaitu dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan adab-adabnya. Itu semua bentuk zahir. Adapun bentuk batinnya al-hudur ma'allah, ya, hadir kepada Allah. Kemudian hatinya penuh diliputi dengan rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Kemudian hatinya betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita harus sadar ketika kita salat, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita lagi wirid, di hadapan kita adalah Allah. Ya, di hadapan kita ada Allah. Lagi salat, betul-betul rasakan yang kita hadapi saat ini Allah. Ketika kita baca Al-Quran, yang kita hadapi adalah Allah. Ketika kita wirid adalah Allah. Nah, sempatkan waktu beberapa saat sebelum kita mulai berkegiatan, ya, untuk betul-betul menghadirkan Allah. Makanya dikuatkan dengan niat. Dikuatkan dengan niat. Sebelum sholat, kita betul-betul menyediakan hati kita untuk Allah Ta'ala. Kalau kita sediakan hati kita untuk kesiapan kita untuk ibadah, kemana-mana nanti. Ya, hati kita kemana-mana. Ya. Bahkan dari takbir aja kita udah nggak istiqomah kita punya hati. Nah, gimana kita untuk mendapatkan nilainya ruh, nilainya insaniah, sedangkan kita sendiri masih goyang kita punya tiga dalam hati kita. Allah Akbar cuma pikiran kemana-mana. Sedangkan kata Imam Haddad, sama sekali tidak ada punya nilai ibadah seorang, ya, selama dia tidak membangun zahirnya dan batinnya.
nggak punya nilai ibadah seseorang, sholatnya seseorang, selama dia tidak membangun zahir dan batinnya. Artinya mulailah kita sedikit pelan-pelan meningkatkan kualitas hati kita. Mungkin kalau sekarang rukun kita sudah paham, syaratnya sudah paham, semuanya syarat-syarat ataupun bentuk-bentuk zahirnya kita sudah memenuhi, tinggal kita latih dalam batinnya. Makanya lebih mengedepankan kehadiran hati kepada Allah tatkala kita ibadah, gitu ya. Yakini di hadapan kita ini adalah Allah, ya. Allah. Lagi salat yang kita hadapi Allah. Pelajaran kemarin pas di Tarim itu rata-rata para imam di Tarim itu ada yang indah suaranya 1-2, tapi kebanyakan begitu. Mereka tidak fokus dengan perindah suara. Mereka fokuskan adalah seakan-akan sebelum mereka melafazkan kalimat ini, hati mereka sudah lebih dahulu melafazkan. Suara mereka nggak begitu bagus kadang-kadang untuk memimpin sholat, tapi tembus kepada hati jamaah. Kadang lagi sholat, imam lagi baca surat apa gitu, dengan kejujurannya, dengan ketulusannya mengucapkan lafaz Allah Ta'ala, sampai jamaah itu teriak Allahu Akbar lagi sholat, Allahu Akbar, sampai merasakan hanyut dalam sholat itu. Padahal si imam suaranya biasa aja, tapi jamaahnya sampai dibawa ruhnya kepada Allah Ta'ala. Itu kenapa? Tulus. Jadi ya bagus kalau seandainya memang indahnya suaranya semata-mata memang tulus untuk Allah Ta'ala. Tapi beratnya di situ. Kalau kita berupaya untuk memperindah suara, dilapis dengan hawa kita. Oh, jangan-jangan mereka senang dengan suara saya. Mereka jamaah mungkin girang dengan suara saya. Mungkin suara saya dinilai bagus oleh jamaah. Itu nanti masuk khawatir iblis dalam batin kita. Makanya diminta kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh sehingga hari demi hari kita dapat merasakan buah daripada ibadah. Pentingnya memang kejujuran hati, kebersihan hati. Saya punya sahabat, masya Allah. Ini kisah yang cukup menggugah, dan bisa kita contoh. Kemarin ada salah satu jamaah daurah, dia makan dengan Habib Umar bin Hafid. Makan. Wah, nggak gampang. Untuk makan sama beliau nggak gampang. Aneh tanya ke beliau, ente dapat kabar makan sama Habib Umar? Iya, alhamdulillah. Pasti ada sesuatu. Ya, kenapa kita katakan pasti ada sesuatu? Di lain sisi, pengen salaman aja susah, apalagi duduk makan bareng. Apalagi setelah dia dapat kabar, dia nggak sengaja ketemu Habib Umar, dia menyampaikan salam gurunya. Habib, ada salam dari guru Anda. Kata Habib, ayo ente makan kurma nih. Nah kan, sesederhana itu. Banyak orang mengutarkan salam biasa aja. Cukup hayyakumullah, doain, selesai. Tapi enggak, Habib, assalamualaikum, dapat salam dari guru Anda. Ayo ente, ikut ane ke rumah makan. Orangnya nggak ngerti bahasa Arab. Nggak ngerti baca kitab. Ya. Tapi ternyata yang menjadi wasilah dia sampai ke situ emang hatinya tulus sama Allah. Tulus sama Allah. Ya, tulus. Mungkin kalau kita mungkin jauh. Keadaan hati kita masih jauh. Jadi ini orang aneh tuntut untuk menceritakan sesuatu dari dirinya, tapi dia nggak mau cerita. Dipegang baik-baik cerita, nggak mau sama sekali diumbar ini cerita. Sampai-sampai dia keceplosan, kebablasan. Setelah di karantina, kebetulan ada satu kamar sama dia, satu ruangan. Cerita banyak. Mungkin kebawa hawa kali dia, terpaksa dibuka itu rahasianya. Tapi tetap dia menjaga
ditutup pintu baik-baik, jangan sampai dia dengar. Nah, ini aneh nggak sebutin namanya. Ente kok bisa ente ketemu sama Habib Umar duduk makan bareng? Kata dia, ini wasilah saya punya guru. Emang siapa guru ente? Guru saya muridnya Habib Ali Simpenturah Ibn Muhammad. Lah, emang masih ada? Masih. Ya, bukannya itu, kalaupun ada berapa tahun usianya? Aneh ketemu Yakhzoh. Beliau datang kepada Ana. Datang kepada Ana. Rutin yang datangin Ana secara Yakhzoh. Jelas. Datang mendatangi beliau. Ini dia cerita nih di dalam keadaan rapat kita punya kamar. Karena nggak mau cerita, cuman dia sudah kebawa hawa, aneh cari aneh fudul kan, penasaran aneh. Nah. Jadi sebelum dia ke Tarim, dia sudah bertemu dengan Umar secara Yakhzoh. Bertemu secara Yakhzoh di Kalimantan. Ketika dia ketemu dengan gurunya, muridnya Habib Ali, Habib, Nazrah, dipandang saya Habib. Kali ini ente akan dipandang sama Habib Umar. Lihat sebelah kanan ente. Ketika dia ngeliat sebelah kanan ada Habib Umar. Dia pekerja kapal, pekerja keras. Dia tukang ABK. Capek, nyari duitnya capek. Kerja keras dia. Untuk mendapatkan angka 10.000, 20.000 itu berat. Untuk angkat tali-tali kapal itu. Dikumpulin pelan-pelan. Dikumpulin pelan-pelan. Dia kerjaannya begitu. Ngangkat tali kapal, ngangkat ini, jadi anak buah, jadi babu, ngangkat barang. Ya. Kali ini tahun ini nanti dipandang sama Habib Umar. Lihat sebelah kanan itu ya, pasti lihat Habib Umar. Jadi datangnya ke Tarim hanya syariat doang. Nah, syariat ketemu Habib dapat salam dari guru Anda. Emang sudah ketemu mereka bertiga-tigaan di kamar. Sudah ketemu. Oh, dilihat sama Habib Umar, langsung ditarik. Langsung diajak ke rumahnya. Jadi lihat betapa besarnya pengaruh hati. Nah, wajar ketika dikatakan dia mendapatkan itu. Dia sama sekali nggak memiliki, dia sama sekali merasa tidak punya nilai di hadapan makhluk. Di hadapan makhluk sama sekali tidak merasa punya nilai. Enggak ada merasa punya kedudukan sedikit pun. Bahkan enggak sekali dua kali kalau aneh di kamar itu dia pijitin aneh posisinya di kasur, dia di bawah. Sampai kita tidur dipijitin sama dia nih. Aneh enggak mau, tapi dipaksa. Aneh khodim dari aneh pembantu aneh. Pokoknya ente nikmatin aja pijitan aneh. Dipijitin dia. Sekalipun di tengah orang-orang ramai. Enggak apa-apa. Memang saya orang hina, memang saya nggak punya ilmu. Kali-kali dengan saya mijitin orang-orang yang ngerti baca kitab, saya dapat barokahnya. Dan bukan saya sendiri, semua orang. Kadang-kadang lagi ngumpul tuh dipijitin orang. Dia yang narik kaki orang tuh, saya pengen mijitin kaki antum, dipijitin dia. Tanpa melihat, mungkin malu dilihat orang, mungkin malu dilihat siapapun itu, mungkin saya dikira anak buahnya, enggak. Itu muncul, itu perasaan nggak muncul itu, nggak ada perasaan itu nggak enak tuh nggak muncul, saking bersihnya dia punya hati, dipijitin palanya, dilihat orang, bahkan habis dia aneh ya, ada orang yang nggak punya tahu malu kadang-kadang begitu minta, Ustaz, habis dia pijitin aneh, ya siap, nggak ada letih, nggak ada lelah, nggak ada merasa pegel, nggak ada merasa kesel dengan orang, nggak, ayo, pijitin, coba tuh. Begitu luas dia punya hati. Sampai aneh katakan ke dia, Ustaz, ente ini mungkin kalaupun ibarat pohon, kami ini mungkin pohonnya tinggi. Dan mungkin dengan bisa baca kitab, mungkin bisa bahasa Arab. Ente nggak ngerti apa-apa. Tapi kami nggak punya buahnya, Ustaz. Ente walaupun pohonnya kecil, tapi lebat buahnya. Ya nyatanya ente ini ente lebih dicintai daripada aslam, daripada kita. Yang datang mimpi kita siapa? Kayaknya susah kita mimpi orang-orang soleh. Kayaknya terhijab mulu kita dengan orang soleh, nggak pernah sampai mimpi orang soleh. Sedangkan mimpi dengan orang soleh itu sebuah tanda alamat selamat tuh deh.
Karena para anbiya itu mereka nggak lepas dari mimpi orang-orang hebat di zamannya. Mimpi para nabi, mimpi para Masya Allah. Kita kayaknya susah mimpi orang soleh. Kalau dia bukan lagi mimpi, yakhzo, jelas datang. Hadir secara jelas, yakhzo, nampak di mata. Ini kalau bukan kualitas hatinya yang memang unggul, nggak bakal datang. Nah, jadi patut kita ambil cerita ini. Pertama apa? Dia nggak pernah merasa punya kedudukan di tengah-tengah manusia. Bahkan dia lebih merasa dia hina di hadapan manusia. Makanya salah satu di antara orang bisa sampai kepada Allah Ta'ala itu dia mengenal kekurangan dirinya. Dia mengenal kekurangan dirinya dan dia merasa hancur di hadapan Allah, di hadapan makhluk. Itu cepat orang begitu sampai kepada Allah Ta'ala. Merasa hancur di hadapan Allah, di hadapan makhluk. Artinya kalau di hadapan Allah masa mungkin banyak dosa, banyak salah, banyak lalai, tapi di hadapan makhluk mungkin dia lebih hina, lebih segalanya kerusakan, keburukan ada sama dia dibandingkan orang lain. Dan orangnya nggak lepas doain orang, dikit-dikit doain orang. Mudah-mudahan ente sehat afiat, panjang umur. Mudah-mudahan ente punya anak jadi wali. Oh, lisannya itu murah banget mendoain orang. Yang jelas kita ambil bahwasanya orang kalau sering doain orang, ya, itu tanda emang nggak ada punya hasad. Sedangkan dia berharap itu orang lebih baik, harus lebih baik daripada dirinya. Makanya juga diantaranya jangan kita pelit sama doa. Ketemu sama orang doa. Ketemu sama orang sebelum balik kita doain. Sehabis-habisnya kita doa. Apa yang muncul? Berikan doa yang terbaik buat dia. Dan itu sebuah bukti bahwa memang kita nggak ada hasad sama dia. Sedangkan penyakit manusia ini yang membuat dosa apa? Kibir, bakhil, hasad. Kibir sifat setan, bakhil sifat gurur, terus hasad dari Nabi Qabil. Dengan kita doain orang sampai puas kita ngedoain dia, sampai itu orang puas dapat doa dari kita. Itu bukti bahwa kita emang gak ada hasad sama dia. Sekalipun memang dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kelebihan, udah emang itu yang kita pengen kan dari doa gitu. Mudah-mudahan ente dikasih kemakmuran rezeki dunia akhirat, ente mendapat keberkahan rezeki, ente punya ilmu luas, ente punya murid banyak, ente punya kedudukan tinggi, mudah-mudahan. Nah, ingat ketika mendoakan tutup dengan Fatihah. Bisir Fatihah ila hadrati Nabi Muhammad. Fatihah baru pergi. Jangan doa enggak ditutup dengan Fatihah. Bacakan semua hajat yang kita hajatkan untuk dia, tutup dengan Fatihah. Udah mau pergi silakan pergi. Jangan sampai kita enggak ngedoain sahabat kita, teman-teman kita. Siapa aja? Kita berkunjung dengan keluarga teman kita, doain sebanyak-banyaknya sampai orangnya puas mendapatkan doa kita. Tutup dengan Fatihah udah selesai. Dan inilah Anda lihat adat-adat di sana. Ketemu orang doain Fatihah. Ketemu orang doain Fatihah. Sehingga makmur itu wilayah berkah. Kalau adatnya kita bawa ke sini, berkah mungkin. Enggak ada hasad di antara kita, enggak ada kebencian, enggak ada. Karena sudah dibungkus dengan doa. Dibungkus dengan doa. Dan lebih daripada itu, semata-mata kita mencari pandangan Allah Ta'ala. Nah, itu ya. Kita ngedoain teman kita, sahabat kita. Rahmat berarti kita punya peduli sama diri. Punya peduli. Allah punya peduli sama kita. Ya. Kita berharap dia punya kedudukan, punya maqam yang tinggi surga Allah Ta'ala. Allah kasih buat kita nanti. Ya. Kasih buat kita. Contoh tadi teman Anda itu hatinya tulus, bersih, ya. Sama Allah dia tulus, sama makhluk dia tulus. Nah itu ya, sama Allah tulus, sama makhluk tuh tulus. Kalau sudah tulus antara hubungan kepada Allah dan hubungan kepada makhluk, udah terimalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita berupaya untuk mentuluskan diri kita kepada Allah dan kepada makhluk. Nah juga berupaya kita jangan sampai ada
penyakit hati, terutama jangan sampai kita punya hasad kepada teman-teman kita, sahabat kita segala macam. Karena itu penghijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berat kita untuk membangun bentuk zahiriyah, bentuk batinnya ibadah kepada Allah selama kita tidak mengawasi hati kita. Selama kita tidak mengawasi hati kita, susah kita untuk membangun ibadah yang sempurna di sisi Allah taala. Sekalipun dia bisa membangun ibadah, hatinya enggak datang. Hatinya enggak sampai. Hatinya enggak dapat. Sedangkan Allah memandang hati. Ya, Allah memandang hati. Sama sekali Allah enggak memandang apa yang kita tampakkan. Allah enggak pandang kita punya baju, Allah enggak pandang kita punya baju. Allah enggak pandang kita punya rida, Allah enggak pandang. Dalam hadis Rasul, innallaha ta'ala la yanzuru suwarakum wa ajzamakum. Allah itu enggak sama sekali memandang kepada bentuk kita. Lakin yanzuru qalbak. Allah memandang kita punya hati. Itulah besarnya perhatian Allah dengan hati. Untuk itu terus kita melatih hati setiap waktu kita untuk melatih kita punya hati. Untuk itu Anda sarankan segala sesuatu dengan niat. Besar pengaruh niat, ini besar. Jangan pernah menyepelekan niat. Besar. Anda beli kitab Bunia. Kebetulan di sini nggak ada jualannya. Yang mengarangnya Muhammad Al-Idrus, gurunya Habib Umar bin Hafid, salah satu gurunya. Semuanya niat ada di situ. Niat sholawat ini, niat berjumpa sama guru ini, niat ziarah kubur ini. Kitab Bunia itu besar pengaruhnya. Ada satu kisah, Anda sendiri mengalaminya. Waktu 2 hari sebelum kita pulang ke Indonesia, ziarah ke Habib Umar, ramai. Jadi sebelum berjumpa dengan Habib Umar, Anda melampirkan banyak niat yang ada di kitab itu. Anda baca kitab itu, Anda mantapkan di hati Anda. Ramai yang datang, se-Asia kan, datang. Anda paling pojok sono. Status Habib Umar belum masuk. Anda banyak ini ya Allah, mudah-mudahan Anda dipandang Habib Umar. Mudah-mudahan dengan sebab dipandang beliau, engkau perbaiki keadaan hamba ya Allah. Itu diantaranya. Engkau bersihkan hati hamba ya Allah. Engkau jadikan hati hamba penuh dengan cahaya cinta pada Allah, cinta Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab dipandang para aulia, dipandang para guru. Ane niatin banyak gitu, ane niatin, ane ulang-ulang terus sampai datang Habib Umar. Betul, beliau pas masuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Seketika ane yang paling dipandang pertama kali. Assalamualaikum, langsung dia ngeliat ke ane. Padahal statusnya ane jauh. Assalamualaikum, ahlan. Sedangkan lain posisi ya, sedangkan kondisi kita depan dia ramai manusia, ya ramai, lagi kumpul semuanya, ramai. Ini duduk semua silakan. Pas dia memasukkan kaki kanannya ke rumahnya dia, assalamualaikum, dia langsung ke kanan. Kenapa bisa begitu? Ini yakin koneksi niat tadi. Zahir punya batasan, tapi kalau kita niat kita melibatkan Allah Ta'ala. Ya Allah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan. Kan niatnya begitu semuanya. Ya Allah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan. Banyak, ya Allah mudah-mudahan. Nah, dengan kita bersandar kepada Allah, melibatkan Allah sampaikan kita punya niat. Sampai dia masuk, assalamualaikum. Dan sebelum Anda mendapatkan kitab itu, Anda mendapatkan kitab itu 2 minggu sebelum selesai daurah. Daurah itu ada roha, pada asar ada roha, kajian-kajian beliau. Ane kadang-kadang duduk beberapa baris di hadapan beliau, nggak dapat pandangan beliau. Beliau nggak mandang manusia, begitu-gitu aja. Nggak ngeliat orang, jarang. Tapi padahal kita dekat posisinya. Contoh beliau di sini, kita di sini, di baris yang kedua, ketiga. Tapi sama sekali nggak mendapatkan perhatian mata beliau ke kita, nggak dapat. Kayaknya kita dilosin aja gitu. Dan semuanya dilosin, jarang belum memandang orang. Tapi ketika Anda dapat buku niat ini, buku niat umpama, Anda nggak bawa bukunya, Anda baca sebelum mulai roha, Anda niatin ya Allah. Itu di hari itu Anda dapat pandangan 6 kali, 5 sampai 6 kali dia ngeliat Anda. Seakan-akan ngobrol sama Anda. Gitu. Beberapa hari itu Anda dapatin pandangan beliau terus. Setelah Anda beli buku niat itu, Anda baca, Anda amalkan.
Sebelum mulai roha, ada niatin banyak-banyak, mudah-mudahan Habib Ramadan saya Allah niat taklim segala macam tuh. Ya betul, di hari itu sampai 5 sampai 6 kali yang dipandang beliau. Seakan-akan ngobrol sama Anda. Apa wasilahnya? Niat. Niat. Itulah alhamdulillah, ini kitab Masya Allah, ini kitab langka sebetulnya. Ini kitab fotokopian. Ada di depan Darul Mustafa itu toko itu khusus kitab yang difotokopi. Kalau ini kan kitab yang nggak boleh fotokopi. Ini faedah-faedah kalam Imam Ali Sirudoror, kalam faedah kalam banyak. Ini yang dikasih orang-orang sono, orang-orang tarim. Aneh posisi nggak di rumah, ada orang tarim datang ke rumah, nanya-nanya, apakah di sini sakannya Renal Ghazali? Iya, mana Renal Ghazali? Dia lagi keluar. Aneh ada hadiah buat dia, 4 kitab aneh dikasih sama 1 abuah. Masya Allah. Nah, termasuk ini kalimat-kalimat faedah Imam Ali yang dikasih. Nah, di situ aneh masuk toko kitab nggak sengaja. Ada kitab nyupir satu, ada kitab Buniyah. Hanya lihat maudhu'nya dulunya. Masya Allah. Dulu cakep banget. Niat ini, niat itu, niat ini, niat itu, niat ini. Sampai di mukadimahnya dikasih tahu berharganya sebuah niat oleh Habib Muhammad ditulis. Sejak itulah, Masya Allah, emang asasnya emang dari niat. Asasnya dari niat. Maka keliru kalau kita nggak bermulai dari niat. Antum dari rumah kesini nggak pakai niat, rugi. Seakan rugi. Besar kerugian seorang berbuat akan sesuatu tapi tanpa dilandasi dengan niat, rugi besar. Walaupun faedahnya dapat, cuman tidak sebesar yang didapatkan bagi yang telah meniatkan segala sesuatu pekerjaannya. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memulai segala aktivitas kita dengan ini. Jadi insya Allah itu kitab di fotokopi. Bagi yang fotokopi silakan fotokopi, pakai duit sendiri tadi. Nah, lumayan 20 ribuan. Kemarin ada salah satu ustaz yang khidmat dengan Habib Ahmad bin Jimlan. Dia dari dulu seringkali menitipkan Habib, kalau antum ke Yaman tolong cariin aneh kitab Buniyah. Tapi mungkin Habibnya sibuk, nggak sempat dicariin itu kitab. Pas aneh datang ke sono, kayaknya koneksinya kuat. Kuat. Nah, cari kayak kitab Buniyah. Aneh bilang, Ustaz ini kitab sudah di tangan aneh. Aneh fotoin, ya Allah, terima kasih banyak kata dia. Nah, sampai, tapi Ustaz ini kitabnya fotokopian, bukan yang asli Ustaz. Oh, yaudah kata dia. Jadi kalau memang besok aneh sampai, aneh fotokopiin, gimana, mau nggak? Mau kata dia. Sampai aneh sini fotokopiin, aneh kasih hadiah buat dia. Saking girangnya dia dengan kitab itu, fotokopinya cuma 20 ribuan, 22 ribu. Tapi dari dia saking dia memang pengen dari dulu itu kitab, saking dia merasakan manfaat sekali itu kitab. Pas kita ke sana dikasih sop kambing, buli kambing, dikasih duit banyak kan nih. Bagiannya banyak sih, duit. Aneh nggak butuh ini, aneh ngasih cuma-cuma, aneh ngasih gratis, aneh nggak pikiran untuk dibayar atau untuk dapat imbalan dari aneh, untuk enggak. Ini kitab mahal kali kita, ini mahal kita. Semuanya di situ. Mau bahagia senang dunia akhirat di sini semuanya. Jadi apa yang aneh kasih kayaknya nggak seberapa kata dia. Ini mahal sampai dia naik ke sumber mata. Mahal. Ditaruh di kepalanya, mahal. Niat gitu. Itu. Nanti kalau mau fotokopi silakan fotokopi, nanti aneh bawa fotokopi sendiri. Pesan. Siapa yang mau fotokopi terserah deh. Kitabnya segini. Segini. Ente bawa kemana-mana. Mau jalan baca dulu, mau pergi baca dulu, mau taklim baca dulu, mau datangin guru baca dulu, mau ziarah kubur baca dulu. Niatin semuanya. Mau hadir maulid baca lagi niatnya, mau ini baca lagi niatnya.
Ya, mudah-mudahan dengan dilandasi dengan niat, Masya Allah nanti Allah cinta sama kita ya. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau kitab itu di list saja nanti. Siapa yang mau